baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Baik anak-anak, apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran dari Ibu hari ini? Alhamdulillah siap, Bu. Iya, bagus sekali ya. Siswa-siswi sekalian bisa berdiri sejenak. Bisa, Bu. Ya. Kalian kenapa bajunya tidak dikasih masuk di dalam rok? Iya, lain kali jangan diulangi lagi ya. Iya, Bu. Ya, siswa-siswi sekalian boleh disilakan duduk ya. Iya, Bu. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Yang Ibu sebutkan namanya silakan menjawab atau mengangkat tangannya. Iya. Sutiani, Hadir, Bu. Siti Almia, Hadir. Siti Rahayu. Iya. Ya baik, kehadirannya dipertahankan ya. Iya, Bu. Ya. Ya, bisa kita mulai ya. Pertama, Ibu akan menyampaikan garis besar pembelajaran pada pertemuan hari ini. Pada pertemuan hari ini kita akan mengenai materi integrasi nasional ya. Ya, setelah mengikuti proses pembelajaran materi hari ini, siswa diharapkan dapat di sini Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran materi hari ini ya. Iya, Bu. Ya, Ibu akan menyebutkan ya. Iya, Bu. Baik, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan materi hari ini ya. Iya, Bu. Jadi setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini, siswa-siswi sekalian diharapkan dapat menjelaskan mengenai pertama pengertian integrasi nasional, kedua dapat menjelaskan mengenai ancaman terhadap integrasi nasional ya. Kemudian diharapkan siswa-siswi sekalian dapat menjelaskan mengenai strategi mengatasi ancaman integrasi nasional ya. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini ada 3 poin yang dapat kita pelajari pada hari ini. Baik, Ibu akan menuliskan tujuan pembelajaran pada hari ini ya, seperti yang Ibu sebutkan tadi ya. Baik, Bu. Ya, perhatikan di depan ya. Baik, Bu. Baik, perhatikan di depan anak-anak. Baik, Bu. Ya, jadi pokok bahasan kita yang pertama pada hari ini, yang pertama Ibu akan membahas mengenai pengertian integrasi nasional ya. Iya, Bu. Membahas mengenai integrasi nasional. Dari tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan terlebih dahulu menanyakan apakah masih ada yang mengingat mengenai materi minggu lalu ya. Iya, Bu. Jadi materi minggu lalu ada yang masih ingat? Masih, Bu. Masih ingat silakan angkat tangan. Saya, Bu. Ya, materi minggu lalu tentang apa? Sutiani? Mengenai hak dan kewajiban warga negara. Ya, betul sekali ya. Jadi materi minggu lalu itu mengenai hak dan kewajiban warga negara. Jadi Ibu ingin bertanya kembali, apakah siswa sekalian masih mengingat apa sih sebenarnya itu warga negara? Silakan, ada yang bisa menjawab, silakan angkat tangan. Saya, Bu. Ya, silakan dijawab Sutiani. Baik, saya akan menjelaskan tentang mengenai hak dan kewajiban warga negara. Di mana hak dan kewajiban warga negara itu ada 2 hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan yang kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya. Oke, saya kira itu jawaban saya. Ya, dari aplaus untuk saudara Sutiani ya. Ya. Jadi siswa-siswi sekalian, dari yang dipaparkan oleh Sutiani tadi itu sudah sangat betul bahwa jadi seperti yang dijawab oleh Sutiani tadi bahwa itu sangat betul ya. Jadi hak dan kewajiban warga negara itu merupakan 2 hal yang saling berkaitan. Yang
Iya, Bu. Nah, jadi untuk selanjutnya, baik, Ibu akan menanyakan tentang tugas-tugas yang Ibu berikan pada minggu lalu. Apakah sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Ya, baik. Ya. Jika sudah dikerjakan, untuk pada pembelajaran di akhir pembelajaran diharapkan tugas-tugas yang telah Ibu berikan kepada Ibu ya, dibawa ke depan, di Baik, depan Bu. meja Ibu ya. Iya. Ya. Kita masuk saja di materi yang baru untuk pertemuan hari ini ya. Ya, baik, perhatikan di depan ya. Pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian integrasi nasional ya. Iya. Apa ada yang tahu apa sebenarnya itu integrasi nasional? Apa ada yang tahu? Tidak, Bu. Karena siswa sekalian baru mengetahui apa ini, pertama itu kita harus mengetahui dulu apa itu integrasi ya. Ya, jadi integrasi itu dia memiliki arti pembaruan sampai menjadi satu kesatuan yang bulat atau yang utuh ya, yang utuh. Ya, jadi integrasi nasional itu dia penyatuan atau pembaruan suatu bangsa sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau yang bulat ya. Iya. Ya, sampai di sini sudah bisa dipahami. Jadi integrasi nasional ya, integrasi nasional itu berarti menggabungkan seluruh bagian menjadi sebuah kesatuan dan tiap-tiap bagian diberi tempat sehingga membentuk kesatuan yang harmonis dalam kesatuan NKRI ya. Iya, Bu. Ya, yang bersemboyankan apa? Apakah ada yang tahu? Apa ada yang tahu bersemboyankan apa? Tidak, Bu. Ya, jadi dalam integrasi nasional itu dia yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika ya. Penjelasan Ibu tadi mengenai pengertian integrasi sudah bisa dipahami. Tidak, Bu. Ya, bagus ya. Selanjutnya kita akan melangkah pada ancaman terhadap integrasi nasional ya. Iya, Bu. Ya. Jadi pada ancaman terhadap integrasi nasional itu, pertama kita harus mengetahui dulu apa sebenarnya itu ancaman ya. Apa ada yang mengetahui apa itu sebenarnya pengertian dari ancaman? Tidak, Bu. Ya, jika tidak, jadi Ibu akan jelaskan mengenai apa sih sebenarnya itu ancaman. Jadi ancaman itu adalah suatu hal atau upaya yang bersifat dan bertujuan mengubah dan merombak kebijakan yang dilaksanakan secara konsepsional ya. Iya, Bu. Itu dari pengertian ancaman ya. Dengan demikian yang dimaksud dengan ancaman terhadap integrasi nasional itu adalah suatu upaya untuk menghancurkan integrasi nasional bangsa yang dilaksanakan secara konseptual. Ya. Tidak, Bu. Ya, jadi ancaman seperti apa sih sebenarnya ancaman terhadap integrasi nasional? Jadi dia itu dapat berupa ancaman militer dan ancaman non militer ya. Iya, Bu. Ya. Jadi seperti tadi yang Ibu sebutkan itu ancamannya seperti berupa ancaman militer dan ancaman militer itu. Jadi ancaman militer itu dia ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Ya, dapat dipahami ya? Selanjutnya kita melangkah pada poin 3 ya, mengenai strategi mengatasi ancaman integrasi nasional. Nah, jadi pada materi ini dia pada dasarnya strategi yang digunakan untuk mengatasi berbagai ancaman terhadap integrasi nasional dilakukan melalui dua cara. Nah, jadi yang pertama tindakan tegas dengan menggunakan kekuatan fisik berdasar ketentuan hukum yang berlaku oleh aparat hukum, serta kedua tindakan yang sifatnya persuasif atau konstruktif ya. Nah, kemudian beberapa strategi untuk mengatasi ancaman integrasi nasional ini yang dia terhadap dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
Jadi pertama seperti bentuk ancaman mengenai kemajuan teknologi transportasi, komunikasi dan informasi. Nah, strategi atau kebijakan negara yang dapat dilakukan itu dia dengan seperti pendidikan karakter, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyusunan aturan tentang komunikasi dan informasi. Ya, sampai di sini dapat dipahami? Ya, jadi dari materi integrasi nasional dari pokok bahasan 1, 2, dan 3 Abbas, ada yang siswa sekalian yang ingin ditanyakan atau yang kurang dipahami dari pengertian integrasi nasional, ancaman terhadap integrasi nasional, dan strategi mengatasi ancaman integrasi nasional? Silakan ditanyakan apabila ada yang kurang dimengerti atau dipahami ya. Mengerti, Bu. Ya. Penjelasan Ibu tadi dari pokok bahasan 1, kedua, dan ketiga, Ibu ingin memberikan pertanyaan kepada siswa sekalian. Apa ada yang tahu seperti apa itu ancaman terhadap integrasi nasional, bagian kayak ancaman militer? Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya ancaman terhadap integrasi nasional itu contohnya seperti pemberontakan bersenjata. Itu bagian ancaman militer atau non militer? Militer, Bu. Ya, bagus sekali ya. Beri aplaus untuk Sutiani ya. Ya, jadi ancaman militer bagian seperti yang disebutkan tadi Sutiani bahwa dia seperti pemberontakan bersenjata. Jadi pemberontakan bersenjata ini dia ancaman yang timbul yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri. Tetapi pemberontakan bersenjata ini kadang disokong oleh kekuatan asing, baik secara terbuka maupun secara tertutup ya. Iya, Bu. Dapat dipahami sekalian? Iya, Bu. Ya, jadi sudah semua dapat dipahami ya? Iya, Bu. Ya. Tolong ketika Ibu menjelaskan itu tempat duduknya tolong dirapikan, jangan sembarangan duduk ya. Iya, Bu. Siti Rahayu, kenapa tempat duduknya sudah menoleh ke belakang ini? Ya, diperbaiki lagi tempat duduknya. Iya, Bu. Ya. Ya, jadi dari yang Ibu jelaskan tadi mengenai pengertian integrasi nasional, ancaman terhadap integrasi nasional, strategi mengatasi ancaman integrasi nasional, siswa sekalian dapat mengerti dan dipahami. Nah, sekarang Ibu akan membentuk kelompok. Ini akan membentuk kelompok kecil masing-masing. Selanjutnya Ibu akan membentuk kelompok siswa sekalian. Iya, Bu. Ya. Jadi Ibu akan memberikan tiap kelompok itu satu pokok masalah dan diselesaikan sekarang ya. Iya, Bu. Didiskusikan dengan teman kelompoknya. Iya, Bu. Ya. Ya, silakan dibentuk kelompoknya. Sutiani, Siti Almia, Hiardin, Siti Rahayu. Iya, Itu Bu. satu kelompok ya. Baik, Bu. Kemudian Ferdiansyah, Alfiansyah, Ningsi, Sriadi, itu satu kelompok. Nah, Iya, Bu. kemudian ini kelompok yang di sudut, mohon jangan ribut ya. Iya, Bu. Ya, tenang ya. Iya. Ya, kita akan mengadakan diskusi dengan topik pokok bahasan yang akan Ibu berikan tiap-tiap kelompok. Baik, Bu. Ya. Silakan dicatat ketua kelompok, silakan ditunjuk untuk ketua kelompoknya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan satu pokok setiap kelompok. Iya, Bu. Untuk kelompok Siti Almia silakan dicatat. Iya, Bu. Kelompok Siti Almia mengenai pengertian integrasi nasional. Silakan di situ dijelaskan ya. Dijelaskan mengenai integrasi nasional dengan buah pikiran masing-masing siswa, masing-masing kelompok ya. Baik, Bu. Untuk kelompok Ningsi silakan dicatat, ditulis ketua kelompoknya, dicatat ya. Dia mengenai masalah ancaman terhadap integrasi nasional. Dipilih satu masalah, nah lalu di situ di ancaman itu dituliskan ancaman militer tentang apa dan ancaman non militer mengenai apa. Silakan dicatat untuk ketua kelompoknya. Dikerjakan sekarang ya. Baik, Bu. Ya, untuk kelompok Alfiansyah mengenai strategi mengatasi ancaman integrasi nasional.
Iya, Bu. Ya, silakan dicari di sini dia untuk kelompok 3, strategi mengatasi itu apa saja bentuk ancamannya dan akan dikerjakan sekarang dan akan dikumpulkan sekarang juga dan dipresentasikan masing-masing ketua kelompok atau yang mewakili di depan kelas ya. Ibu kasih waktu 15 menit berdiskusi dengan teman kelompoknya. Baik, Bu. Ya. Jadi dari ibu yang berikan tadi materi seperti masalah yang ibu berikan tiap-tiap kelompok diharapkan dapat dikerjakan. Nah, dikerjakan sekarang. Nah, ini tujuannya agar siswa sekalian dapat berpikir kritis terhadap seperti integrasi nasional ini kan? Iya, Bu. Semoga di sini siswa sekalian untuk mengolah pola pikirnya ya. Iya, Bu. Nah, yang ada di kehidupan sekarang ini. Iya, Bu. Iya. Selesai ya. Untuk yang siap mempresentasikan diskusi kelompoknya, silakan maju di depan. Ya, kelompok berapa? Kelompok 2, Bu. Ya, silakan maju di depan untuk mempresentasikan. Mengenai apa tadi? Mengenai Ancaman terhadap integrasi nasional. Ya, silakan maju di depan. Baik, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ancaman terhadap integrasi nasional yang dimana yaitu yang telah kami diskusikan tadi bahwa ancaman militer itu satu agresi atau invasi. Ancaman ini dapat berupa serangan yang datang dari negara lain dengan menggunakan kekuatan militer. Dari materi pemaparan oleh kelompok 2 mengenai ancaman terhadap integrasi nasional. Ya, beri aplaus ya untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk untuk perwakilan kelompok 2. Ya, jadi seperti yang dipresentasikan oleh kelompok 2 tadi bahwa ancaman terhadap integrasi nasional itu seperti agresi dan invasi, yaitu merupakan ancaman militer. Kemudian ancaman non militernya itu seperti masuknya ideologi asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa, yaitu seperti liberalisme, komunisme, dan Zionis ya. Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Iya. Baik, dari kelompoknya Adiningsi, ini kan teman kelompoknya ada 4 anggota ya. Iya, Bu. Apakah ada lagi yang dapat memberikan contoh mengenai ancaman terhadap integrasi nasional? Yang bisa silakan. Tidak, Saya berikan waktu 2 menit. Baik, dari tadi perwakilan kelompok Adiningsi, dia memaparkan materi mengenai ancaman terhadap integrasi nasional, sudah menyebutkan mengenai agresi militer seperti apa contohnya dan mengenai non militer ya. Non militer. Saya beri kesempatan untuk anggota kelompoknya Adiningsi untuk memberikan contoh lain. Tadi kan sudah pasti mendiskusikan dengan teman kelompoknya kan? Ya. Silakan untuk memberikan contoh lain untuk dipaparkan di depan. Jadi untuk hari ini kelompok yang mempresentasikan itu kelompok 2 ya. Untuk pertemuan berikutnya kelompok 3 harus siap untuk mempresentasikan dari materi atau masalah yang Ibu berikan tadi ya. Iya, Bu. Ya. Kemudian di sini jadi kemudian dari diskusi kelompok tadi dapat disimpulkan dari kelompok 2 yang kelompok 2 paparkan di depan kelas teman kalian tadi. Jadi untuk kelompoknya sudah dibentuk, silakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Minggu depan kita akan diskusi kelompok kembali dengan membentuk kelompok yang sama pada hari ini ya. Iya, Bu. Ya, kelompok lain harus sudah siap untuk mempresentasikannya di depan kelas. Baik, Bu. Ya. Selanjutnya untuk pertemuan hari ini, pembelajaran hari ini cukup sekian dari Ibu dan Ibu akan
akan membuat rangkuman hasil diskusi hari ini dan akan untuk kelompok 2 yang dalam presentasi tadi mengenai ancaman terhadap integrasi nasional itu sudah baik ya. Sudah memberikan contoh, kemudian mengenai ancaman militer dan non militer. Jadi pada materi hari ini itu mengenai integrasi nasional sudah cukup yang telah Ibu jelaskan. Untuk yang kurang dipahami dan kurang dimengerti bisa ditanyakan kembali kepada Ibu ya. Ya, jadi pada poin pertama mengenai pengertian integrasi nasional, ancaman terhadap integrasi nasional, kemudian strategi mengatasi ancaman integrasi nasional. Jadi integrasi nasional itu dia menggabungkan seluruh bagian menjadi sebuah bagian diberi tempat sehingga membentuk kesatuan yang harmonis dalam kesatuan negara Republik Indonesia yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ancaman terhadap integrasi nasional itu dia dapat berupa ancaman militer dan ancaman non militer. Ancaman militer itu seperti apa? Seperti agresi dan invasi, pelanggaran wilayah Indonesia oleh negara lain, kan? Kemudian ancaman non militer seperti masuknya ideologi asing seperti liberalisme, komunisme, dan Zionis. Iya, Bu. Kemudian strategi mengatasi ancaman integrasi nasional. Nah, dia itu bentuk ancamannya seperti agresi dan invasi. Strateginya atau kebijakan negara itu seperti penegasan garis batas antar negara, kemudian penguatan alutsista, perlindungan terhadap produk dalam negeri, dan lain-lain kan? Iya, Bu. Ya. Dari penjelasan Ibu awal tadi dapat dipahami dan dimengerti ya. Bu, mengenai tugas-tugas yang minggu kemarin, silakan dikumpulkan di depan seperti apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Ketua kelasnya silakan dikumpulkan di meja Ibu ya. Iya, Bu. Ya. Untuk materi pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Jadi selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Ini tugas individu untuk dikerjakan masing-masing siswa ya. Iya, Bu. Iya. Untuk tugasnya silakan dilihat pada lembar LKS pada halaman ganda nomor 1 sampai 20 dan esai teks dan uraian di situ masing-masing 5 nomor. Di situ dikerjakan ya. Untuk minggu depan dikumpulkan kepada Ibu, diberikan saja kepada ketua kelasnya. Jadi ketua kelas akan mengumpulkannya kepada Ibu ya. Iya, Bu. Ya, untuk materi hari ini cukup sekian. Kemudian bila ada salah kata yang Ibu berikan kepada siswa sekalian mohon dimaafkan. Pertemuan kita hari ini Ibu akhiri dengan alhamdulillah rabbil alamin.